Halo, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeremia Sadamantekena dengan nomor induk mahasiswa 1201194126 dari kelas TI 4311. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah penelitian operasional 2 tentang state coach problem. Nah, di file presentasi kali ini sudah saya terjemahkan dari bahasa awalnya itu bahasa Inggris. Jadi, masalah stage coach atau stage coach problem ini adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos mencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana ada bahaya serius dari serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya ditetapkan, dia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana, atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian, untuk dilalui dalam perjalanan. Rute yang memungkinkan ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, tahapan ini yang dimaksud adalah jalur kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik M beraksi di negara bagian A ke tujuan di negara bagian J. Jadi intinya ini mencari rute dari perjalanan awal di titik A ke J. Huruf alfabet A, B, C, dan sebagainya itu adalah pemisalan dari kota-kota yang dilalui. Nah, selanjutnya ini ada mencari keberuntungan ini. Itu tuh adalah orang yang bijaksana, yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute teraman. Polisi asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos, karena biaya polis untuk mengambil jalan kereta tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu. Rute teraman haruslah yang memiliki polis asuransi jiwa total termurah. Biaya untuk kebijaksanaan standar pada kereta pos dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J, yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya. Ini yang maksudnya ini ada huruf lagi, dan ada angka di dalam tabel itu. Angka di dalam tabel itu adalah istilahnya cost atau biaya. Jadi kayak biaya dari, cara baca kayak gini, dari biaya dari A ke B itu 2, kalau dari A ke C itu 4, A dari D itu 3, lalu di sini sama saja dari B ke E itu 7, dan lain sebagainya sampai sini cara bacanya sama. Tapi tenang, untuk melakukan perhitungan nanti menyelesaikan masalah tidak pakai tabel seperti ini, tetapi nanti kita ada bikin, bisa dibilang grafik atau mode jaringannya seperti materi yang lalu. Kalau udah penasaran kayak begini, kayak bisa lihat di tabel tadi, jarak dari A ke B itu 2. Jadi di sini di arch-nya, arch itu garis yang menghubungkan antara kedua node atau kedua kotak. Nah, ini 2. Dari A ke C 4. Berarti pasti di sini 4 juga nih dari A ke C. Nah, 4 dan seterusnya ya. Jadi ini dibuat jaraknya berdasarkan tabel yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ke inti pembahasan kali ini, yaitu solving the problem atau penyelesaian masalah. Nah, catatan pertama, bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang beruntun tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Nah, di sini A, B, F, I, J itu yang dimaksud adalah jalur, namanya juga rute. Jadi A, B, F, I, J itu jalur yang dilalui. Cara baca dari A berarti ke B, lalu ke F, ke I, dan J. Nah, jadi ini salah satu opsi jalur dengan biaya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 13. 13 dari mana sih? Dari jumlah arts yang ini. A ke B 2, ditambah B ke F, B-nya berapa, ditambah F ke I berapa, dan sebagainya. Nanti ketemu 13. Namun, mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat mungkin penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalkan ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Jadi kita kasarnya itu mencoba-coba. Namun jumlah rute yang memungkinkan itu cukup besar, yaitu ada 18 opsi rute tuh. Dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada percacahan menyeluruh. Jadi istilahnya lebih efektif dan lebih efisien lah dengan menggunakan pemrograman dinamis ini.
Lalu pemrogram dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya. Nah, di sini juga masih deskripsinya ya. Untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencarian kebentukan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya, yaitu J yang ada di paling pojok kanan. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Kita lanjut saja. Nah, di sini udah ada formulasinya. Biarkan variabel kebutuhan xn. Nah, xn itu n di sini tuh bisa 1, 2, 3, 4. Nanti kita coba dari 1, 2, 3, 4-nya masing-masing menjadi tujuan langsung di tahapan n. Dengan demikian rute yang dipilih adalah A, X1, X2, X3, X4, di mana X4-nya itu J. Dengan pemisalan Fn itu dalam kurung S, Xn menjadi total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahapan yang tersisa, mengingat bahwa pencarian keberuntungan berada di negara bagian S, siap untuk memulai tahap N, dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Dan lain sebagainya, ini juga formulasi dari yang di atas ini. Dimana nanti di sini ada pendekatan sedikit, yaitu Xn tidak harus unik yang meminimalkan Fn dalam kurung S, Xn. Ini juga masih formulasi di mana nilai dari CS Xn diberikan oleh tabel sebelumnya untuk C, IJ dengan mengatur I sama dengan S atau keadaan saat ini, dan J sama dengan Xn atau tujuan langsung. Karena tujuan akhir negara bagian C, J itu tercapai pada akhir tahap 4. Nah, kita lanjut aja. Di sini ketika pencarian keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui, yaitu N sama dengan 4, karena ini kan yang terakhir. Rute setelahnya itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik itu H ataupun I. Jadi kita di sini punya H dan I. Dan tujuan akhirnya itu X4-nya kan sama dengan J. Di sini X4-nya J dua-duanya karena itu udah tujuan akhir. Perjalanan kereta pos S sama dengan J. Oleh karena itu, sejak F4 bintang S sama dengan F4 S, J sama dengan CS kali J, solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4. Nah, di sini ada ketika pencarian keberuntungan memiliki dua tahap lagi, yaitu N sama dengan 3. Dua tahap itu berarti ada H dan ada I di sini ya. Misalkan seandainya pencarian keberuntungan berada di negara bagian F, ini bagian F. Kemudian seperti yang digambarkan dalam gambar, selanjutnya harus pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung sebesar C dari F ke H itu 6 dan F ke I itu 4. Bisa dilihat dari angka yang ada di samping arcs atau bisa dibilang garis. Nah, itu biaya langsungnya, tapi di atas node ini, node H sama I, itu ada angka lagi tuh, ada 3 untuk si H dan 4 untuk I. Nah, itu biaya yang harus di-include juga, menjadi biaya total nanti dari F ke H dan F ke I. Misalkan F ke H itu kan ada 6, tapi ditambah lagi 3, jadi 9. Ini F ke I, biayanya kan 3, tapi ditambah lagi 4, jadinya 7. Nah, sekarang untuk yang N sama dengan 3 ya, di sini juga ada tabelnya lagi. Nah, cara bacanya sama kayak tadi ya, ini kan jarak titik awalnya EFG, terus posisinya ada ke H dan ke I. Nah, di sini kita langsung lihat fokus ke bagian sininya aja. Berarti, ke sini dulu ya. Jadi, misalkan E itu ke H 4, kalau ke I itu 8, F ke H itu 9, F ke I itu 7, dan G pun demikian. Nah, di sini itu kita cari dari masing-masing itu yang paling minimnya berapa, kayak 4 sama 8, itu yang paling minimnya 4, berarti jarak paling minim dari E itu adalah ke H, yaitu 74. Jadi X3-nya 4. Kalau F paling minimnya 7. 7-nya ada di kolom I, berarti ke I untuk yang F. Dan begitu pun untuk yang G. Selanjutnya yang untuk yang N sama dengan 2 sekarang. Di sini titik awalnya misalkan ada C, untuk ke tujuan kota E, F, ataupun G. Seperti tadi dibilang, kalau 3, 2, dan 4 ini adalah biaya yang awal yang belum ditambahin sama yang ada di atas node ini. Kalau ditambahin jadinya dari C ke E itu adalah 3 ditambah 4 ya, 3 ditambah 4 jadinya 7. Terus kalau C ke F itu jumlahnya 9, dan untuk C ke G itu jumlahnya 10. Nah, di atas G ini harusnya ada angka 6 yang mungkin nggak terlihat. Nah, jadi di sini lihat nih yang paling minim mana, sama kayak yang tadi kan kita cari yang paling minim. Di sini yang paling minim adalah 7, berarti C itu untuk yang paling minim itu ke E nih. Ini ada tabelnya kalau mau lihat. Ini bukan C doang ya. Ini kan tadi C udah dihitung tuh pakai node. C paling minimnya itu ke
E tadi dengan jaraknya 7. Di sini ada juga yang titik awal B dan D, di mana kalau titik awal B paling minimnya bisa ke E ataupun F, begitupun juga dengan yang D. Nah, kalau di sini ada yang N sama dengan 1 nih sekarang. Kalau N sama dengan 1, aslinya cara pengerjaannya sama persis ya, di mana kita tetap cari nilai yang paling minim. Ini opsinya ada A ke B, A ke C, dan A ke D, dengan jarak masing-masing yang berbeda. Nah, kalau udah dijumlahin semua sama yang jarak cos yang ada di atas nodenya, B punya 11, C punya 7, dan D punya 8, itu jumlah dari A ke B itu 13, A ke C itu 11, dan A ke D 11. Nah, yang paling minim ini ada 2. Bisa ke C, bisa ke D, kalau titik awal dari A. Nih, di sini kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan nih dari yang tadi udah kita coba-coba, udah kita analisa. Jadi solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat diidentifikasikan dari 4 tabel. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan pada awalnya harus pergi ke negara bagian C atau D. Misalkan dia memilih X1-nya sama dengan C, karena kan bisa opsinya ada 2 nih, bisa ke C, bisa ke D. Nah, ini kita misalkannya itu X1-nya sama dengan C, dia milih ke C. Untuk N2, hasil untuk X sama dengan C itu adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarahkan ke masalah N sama dengan 3, yang memberikan X3 sama dengan H, untuk S sama dengan E, dan N sama dengan 4, masalah hasilnya X4-nya itu adalah J, dan untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu rute optimal adalah dari A, lalu ke C, ke E, ke H, dan ke terakhir titik akhir yaitu ke J. Memiliki X1 sama dengan D, mengarahkan ke dua rute optimal lainnya. Itu kalau kita pilih X1 sama dengan D ya, kan tadi kan X1 sama dengan yang ke C dulu, jadinya rutenya begini. Kalau kita pilih X1-nya D, rutenya itu jadinya dari A ke D, ke E, ke H, lalu ke J. Dan A ke D, ke F, dan ke J. Mereka semua menghasilkan total biaya F1 bintang dalam kurung A itu sama dengan 11. Nah, udah dilihat rutenya jadi begini dengan segala opsi yang telah dihitung tadi. Semoga membantu. Terima kasih semuanya. Semangat pagi, selamat belajar.